Shalom Elohim, salam sejahtera bagi saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam, Isa Al-Masih. Saya menyapa kepada ketiga pribadi ilahi yang esa yang sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu Roh Bapa Yahweh, Bapa Eman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus, Bapa Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus, mempelai ilahi Bunda Fei. Salam hormat, salam kasih. Pada saat ini saya ingin bersaksi. Saya mendapat pengalaman tentang pengampunan. Ketika saya sedang berbaring, saya berpikir orang-orang yang telah menyakiti hati saya, orang-orang yang telah jahat dengan saya, kenapa harus saya ampuni? Kenapa? Lalu tiba-tiba di dalam hati saya muncul sebuah pernyataan bahwa Tuhan Yesus saja mengampuni segala dosa-dosa saya yang sangat besar. Jika setiap hari saya berbuat dosa, saya datang kepada Tuhan, lalu Tuhan mengampuni saya. Demikian setiap hari, setiap saat. Jika saya berdosa, saya datang minta ampun dan Tuhan mengampuni saya. Bahkan segala dosa-dosa saya yang telah saya lakukan, dosa-dosa yang sangat banyak, yang sangat besar. Ketika saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni saya. Jadi saya berpikir, saya diingatkan bahwa saya sama dengan orang yang telah menyakiti saya, itu sama-sama berdosa. Jika dosa saya yang sangat besar ini diampuni oleh Tuhan, kenapa orang yang bersalah kepada saya, yang menyakiti saya, yang jahat dengan saya, tidak mau saya ampuni? Demikian pernyataan yang telah Tuhan berikan di dalam hati saya, bahwa Tuhan sudah mengampuni segala dosa-dosa kita, maka kita juga harus mengampuni dosa orang lain. Firman Tuhan berkata bahwa pembalasan itu adalah hakku. Dan firman Tuhan berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil yang akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Demikian firman Tuhan, rema yang saya dapatkan pada saat saya sedang berbaring. Tuhan yang sangat baik untuk mengingatkan kita, anak-anaknya, untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kemudian saya ingat kembali satu firman Tuhan tentang ketiga hal yang di akhir zaman ini, cara hidup di akhir zaman ini, yaitu ada tiga hal, yaitu satu, pengharapan, iman, dan kasih. Dan yang terbesar itu adalah kasih. Keadaan zaman sekarang ini, keadaan manusia di zaman ini, itu manusia sekarang sudah kehilangan kasih dan kasihnya sudah sangat dingin. Karena terhipnotis, tersihir, kena mantra oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh roh-roh dunia ini, sehingga hati manusia sudah tidak lagi memiliki belas kasihan kepada orang lain. Yang dia pikirkan hanya aku, dan aku. Jadi di zaman ini keadaan manusia itu sudah tidak memiliki empati untuk sesamanya. Tidak bisa membedakan yang baik dan yang benar, yang jahat. Tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Jadi hidupnya itu menurut dia benar, itu yang dia lakukan. Kenajisan
dosa, dan roh tiga kata sedang berjalan. Seringkali saya melihat ketika saya buka TikTok itu, orang-orang sudah tidak malu-malu lagi untuk menyatakan dosanya. Apa yang dilarang oleh Tuhan itu yang mereka lakukan. Inilah keadaan zaman. Inilah keadaan manusia di zaman ini. Ada satu saudara saya bertanya. Dia bercerita ketika dia membagikan berkat buat kami, buat saya khususnya. Dia berpikir jahat dalam penghasilan atau berkat yang dia dapat dari Tuhan itu, dia harus memberikan 1/10-nya kepada gereja. Dan ketika dia memberikan kepada saya, dia berpikir itu sudah diberikan 1/10, jadi saya tidak perlu lagi memberi. Kenapa harus 2 kali memberi persepuluhan seperti itu? Dan saya menjelaskan kepada saudara saya ini, sebab di akhir zaman ini Tuhan tidak lagi menuntut memberikan 1/10 kepada gereja, tetapi yang Tuhan mau dan inginkan adalah kita memberkati orang-orang yang kesusahan yang ada di sekitar kita, atau yang kita lihat atau yang kita ketemui, baik tetangga atau teman atau orang-orang yang di jalan, seperti mungkin pemulung atau orang-orang telantar, gelandangan yang di jalan. Itu yang harus kita berikan, karena Tuhan di akhir zaman ini sudah tidak menuntut lagi untuk memberikan 1/10 kepada gedung gereja. Seperti itu karena Tuhan telah datang ke dunia ini, ada di tengah-tengah kita, Roh Alfa Omega di dalam diri Bapak Aditya Nugrahanto. Beliaulah yang saat ini sedang menuntun dan berbicara kepada anak-anaknya di dunia ini, bagaimana cara untuk hidup di dalam dunia ini dan bertahan di dalam hidup di dalam dunia 66 ini, dan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah yang sedang terjadi. Kadang saya dipertemukan dengan orang-orang yang kebanyakan itu orang-orang yang tidak disukai atau yang dipandang sebelah mata dengan banyak orang. Tetapi Tuhan mengetuk pintu hati saya dan Tuhan mengingatkan saya bahwa sekalipun mereka itu dipandang sebelah mata, tetapi mereka itu seperti seorang yang miskin yang minta makan, yang duduk di bawah meja, seorang kaya raya yang meminta makanan, menunggu serpihan makanan yang jatuh di bawah meja tuan itu, dan dia berbau busuk dan penuh dengan borok. Seperti itulah gambarannya orang-orang yang dipertemukan dengan saya, dipandang sebelah mata oleh dunia ini. Tetapi disitulah Tuhan mau mengajarkan saya untuk saya berbagi kasih dan memberkati mereka meskipun tidak banyak. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan katakan sekali lagi bahwa ada tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang terbesar itu adalah kasih. Terpujilah nama Tuhan, kiranya kesaksian saya memberkati saudara-saudari semuanya. Kemuliaan hanya bagi nama Bapa Yahweh, Yeshua, Hamashiach, Elohim. Amin.